Pesan untuk Pak Prabowo. Bapak, kami anak-anak muda ingin memberikan pesan kepadamu. Dengarkan pesan kami karena tugas seorang pemimpin itu adalah mendengarkan suara rakyatnya. Bagi kami, seorang pemimpin itu tidak hanya memenangkan soal pemilu, tapi bagaimana ia memberikan perlindungan dan inspirasi kepada rakyatnya. Kini sudah saatnya Bapak untuk memahami soal anak muda. Anak muda itu tidak hanya jumlahnya yang luar biasa banyak, tapi masa yang dihadapinya luar biasa besarnya. Kami tahu di samping Bapak ada anak muda, tapi kami tidak yakin apakah anak itu mampu paham soal anak muda. Ia bahkan muncul dari pembangkangan konstitusi dan bahkan akun Fafa tidak layak menjadikan posisinya di samping Bapak. Anak muda hari ini dilanda problem depresi, kesulitan lapangan kerja, hingga kemiskinan. Sumber masalah ini banyak Pak Prabowo, diantaranya adalah pendidikan tinggi. Bukan hanya kualitas pembelajaran, tapi biaya kuliahnya yang tingginya selangit. Pak Prabowo mesti berani untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak-banyaknya. Tapi tujuannya hanya tunggal, membuat biaya kampus murah, bahkan gratis. Kalau Bapak berani, anggaran pendidikan mesti lebih tinggi ketimbang anggaran pertahanan dan kepolisian. Kita lebih butuh anak pintar ketimbang senjata yang canggih. Juga soal ekonomi, yang orang tua Bapak dulu adalah salah satu pemikir utamanya. Sumitro Joyo Hadikusumo, kami mengenalnya sebagai salah satu pemikir ekonomi terbaik di negeri ini. Tujuan mensejahterakan rakyat bukan hanya didasarkan pada bansos saja, apalagi food estate, tetapi memberikan perlindungan bagi ekonomi rakyat. Jika saja Pak Prabowo berani menghentikan semua proyek strategis nasional yang hanya memberikan keuntungan pada lapis oligarki saja dan menyita banyak tanah rakyat. Ketimbang itu, mari Pak, kita berikan perlindungan kepada kaum petani, beri mereka subsidi, dan luaskan tanah mereka demi kesejahteraan mereka. Sudah saatnya kita memberikan kedudukan istimewa bagi kaum buruh, petani, dan nelayan di negeri ini. Mari kita gelar karpet merah kepada mereka, bukan hanya ke kaum investor saja. Pak Prabowo, sudah saatnya Bapak untuk menghidupkan kembali demokrasi yang pada zaman Jokowi telah dianiaya. KPK berikan independensinya lagi sehingga mempunyai taring yang membuat para koruptor gentar. TNI dan polisi jangan lagi menduduki jabatan sipil. TNI jadikan kekuatan pertahanan yang kesejahteraannya dijamin. Dan sudah saatnya polisi untuk mengayomi masyarakat dari kejahatan yang sadis. Kini sudah saatnya untuk gerakan masyarakat sipil tidak lagi diintimidasi hanya karena pandangan yang kritis. Memang kami saksi Bapak atas kejahatan masa lalu Bapak, tapi siapa tahu Bapak ingin berubah tidak seperti dulu lagi. Soal HAM, ya aku tahu sih, Bapak pasti bakal terganggu. Tetapi kalau Bapak berani mengusut semua kasus kejahatan HAM dan menghukum para pelaku yang berada di sekitar Bapak, aku yakin itu bakal jadi catatan terbaik dari seorang Prabowo. Mari kita mulai dari kasus yang sudah mulai terang, seperti kasus pembunuhan Munir, kasus Kanjuruhan, tragedi Trisakti, tragedi Mei, lalu penculikan dan penyerangan para aktivis. Ya, memang sih belum ada petunjuk kalau mengusut kasus kejahatan HAM bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi setidaknya bila kita mengusut kasus kejahatan HAM, itu bakal menghindarkan kita dari zaman kegelapan yang sama, atau bahkan mencegah kita mengulangi peristiwa kelam yang sama. Kita bakal terjebak dalam kutukan zaman apabila kita tidak mengusut kasus kejahatan HAM, karena kita tidak mampu memulihkan adab dalam berbangsa dan bernegara. Ini pesan kami sementara Pak Prabowo. Kata Haji Agus Salim, pemimpin itu adalah jalan cerita. Jika para menteri itu tersenyum dan melambaikan tangan waktu dipanggil, kita tahu bahwa kami anak muda mungkin tidak punya senyum semeriah mereka. Kami masih menahan malu, bangsa ini belum keluar dari kecerobohannya. Korupsi dan kemiskinan masih jadi masalah utama. Bagi kami, Pak Presiden, yang dibutuhkan bukan orang pintar, apalagi terkenal, tapi orang yang berani memerdekakan negeri ini kembali dari penjajahan oligarki dan penjajahan para pejabat yang menilep uang rakyat. Salam dari kami anak muda yang sudah bosan dengan janji.